Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amina dari Prodi PAI 3C, di kelas NEM 003785. Di sini saya akan memaparkan tentang guru dan tantangan pendidikan Islam di era disrupsi 5.0 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dede Darisman SPDY. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidik profesional era society. Dikutip dari laman kemendikbud.id, Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0, seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dikutip dari kompas.com, datangnya era Society 5.0 memberikan tantangan baru bagi dunia pendidik, tak terkecuali bagi guru pendidikan Islam. Di era sekarang, bimbingan guru pendidikan agama tentunya sangat berpengaruh bagi perkembangan moral dan akhlak siswa. Menurut Abdul Malik Fajar menyatakan bahwa terdapat 3 tantangan berat yang sedang dihadapi saat ini. Yang pertama, bagaimana mempertahankan dari serangan krisis dan apa yang kita capai jangan sampai hilang. Yang kedua, kita berada dalam suasana global di bidang pendidikan. Dan yang ketiga, melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, kebutuhan, atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Selain tantangan yang disebutkan tadi, terdapat sejumlah permasalahan yang harus dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam, yaitu pengelolaan pendidikan agama Islam di masa lalu memberikan penekanan yang berlebihan pada dimensi kognitif. Dampak dari hal ini adalah lahirnya manusia Indonesia yang terlalu fokus pada kecerdasan intelektual dibandingkan kecerdasan emosional. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Dan yang ketiga, kemampuan untuk berkreativitas. Komponen yang pertama yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Setiap individu maupun komponen masyarakat harus mampu dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Proses pemecahan masalah tentunya membutuhkan strategi pas untuk memecahkan persoalan atau masalah yang dihadapi. Strategi pemecahan masalah adalah suatu proses dengan menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru agar keadaan tersebut dapat dilalui dengan keinginan yang telah ditetapkan. Polya mendefinisikan bahwa pemecahan masalah adalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Sedangkan menurut Maryam, dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan adanya proses pemecahan masalah merupakan salah satu elemen penting dalam menggabungkan masalah kehidupan nyata. Polya menjelaskan 4 tahap pemecahan masalah, yaitu yang pertama, memahami masalah, yang kedua, membuat rencana penyelesaian, yang ketiga, melakukan perhitungan, dan yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 4 tahap pemecahan masalah dari Polya tersebut merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Jadi, kemampuan dalam memecahkan masalah adalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Komponen utama yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa berpikir secara kritis. Cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif. Cara berpikir itulah yang disebut dengan cara berpikir tinggi. Berpikir ala Hotz bukanlah berpikir biasa-biasa saja, tapi berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Komponen utama yang ketiga yaitu kemampuan untuk berkreativitas. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, dan menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Orang-orang yang kreatif akan dapat berpikir mandiri, mempunyai daya imajinasi, mampu membuat keputusan, sehingga akan mempunyai keyakinan
dan mereka tidak mudah dipengaruhi orang lain. Dalam pengembangan kreativitas, bukan hanya faktor emosi, melainkan juga adanya faktor kepercayaan bahwa diri siswa untuk memunculkan kreativitasnya. Untuk pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam telah memberikan sebuah inspirasi bahwa menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan adalah tugas pendidikan Islam. Hal itu pun tidak terlepas dari berbagai peluang yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk membina generasi untuk lebih dapat bersaing dan berkiprah di desa global yang tanpa batas. Tantangan pendidikan Islam yang begitu kompleks dalam menghadapi Society 5.0 yang semakin didengungkan di Jepang, yang tentunya akan berdampak dan berpengaruh ke Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi tersebut. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mempunyai kemampuan-kemampuan utama yang harus dimiliki oleh setiap komponen masyarakat dan pendidikan Islam. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.